Hey guys, bagaimana jika Avengers berubah menjadi tim yang beranggotakan supervillain? Tokoh-tokoh penting seperti Iron Man, Captain Marvel, Hawkeye, dan bahkan Spider-Man tiba-tiba disingkirkan. Nah, peran mereka ini digantikan oleh tokoh-tokoh yang selama ini menjadi musuh bebuyutan mereka sendiri. Tentunya, ini akan menjadi sebuah story arc yang sangat menarik. Beruntungnya, premis ini ternyata sudah eksis di dunia Marvel loh guys. Mereka pun bahkan menamai tim mereka dengan sebutan Dark Avengers. So di video kali ini kita akan mengupas habis latar belakang bagaimana asal-usul Dark Avenger ini. Sebelum masuk ke pembahasan utama, Dali ingin mengucapkan selamat datang di konten asal-usul Dark Avengers. Tanpa berlama-lama lagi, langsung saja kita ke pembahasannya. Seperti yang sudah kita sebutkan tadi, Dark Avengers sebenarnya adalah tim supervillain yang menggantikan peran superhero. Oleh karena itu, dalam menjalankan misinya, mereka ini tidak memiliki kompas moral sama sekali guys. Itulah kenapa ada kata Dark di dalam nama Avenger ini. Tim ini pertama kali dikenalkan dalam story arc Dark Reign yang terbit di bulan Februari 2009. Tapi, untuk memahami Dark Avengers, kita tentu saja harus mundur ke story arc sebelumnya. Apa itu? Yap, terbentuknya tim ini sangat berkaitan dengan peristiwa Secret Invasion. Nah, kalau kita sudah mulai menyinggung Secret Invasion, tentu akan sangat menarik dan juga kita membayangkan bagaimana kerennya MCU masa depan. Beruntungnya kita, MCU ternyata memasukkan Secret Invasion ke dalam mega project mereka yang ada di MCU masa depan. Jika timeline kedua story arc ini diadaptasi, maka kemungkinan untuk menyaksikan Dark Avenger di MCU tentulah sangat besar. Kita semua tahu kalau keberadaan Skrull sendiri sudah kita saksikan sejak film Captain Marvel dirilis. Bangsa yang bisa mengubah bentuk ini menjadi semakin akrab bagi fans Marvel di film Spider-Man Far From Home. So, seperti apa sih hubungan Secret Invasion dan terbentuknya Dark Avengers? Kalian semua pasti sudah tahu kalau Secret Invasion menceritakan bagaimana Skrull menginvasi bumi yang menyamar sebagai manusia. Nah, ternyata Skrull ini menyusup ke dalam pemerintahan, bahkan ke dalam tim Avengers itu sendiri guys. Nah, penyusupan yang dilakukan oleh Skrull ini membuat dunia menjadi kacau balau. Singkatnya, setelah tercium keberadaannya, pertempuran pun tidak bisa dihindarkan. Dalam story arc Secret Invasion yang terbitkan di tahun 2008, ternyata ada hal menarik yang terjadi. Ratu Skrull yang bernama Ferenke ternyata berhasil dibunuh. Secara mengejutkan, orang yang membunuhnya adalah Norman Osborn. Yap, Norman Osborn yang kita kenal sebagai Green Goblin guys. Karakter Norman sendiri kita tahu muncul dalam trilogi Spider-Man garapan Sam Raimi sebagai salah satu villain utama. Sayangnya, karakter ini tidak pernah eksis lagi di MCU. Ditambah lagi, Spider-Man hanya memiliki satu film tersisa sebelum kembali ke pelukan Sony Pictures. So, kemungkinan backstory ini untuk diangkat di MCU sangatlah kecil guys. Tapi terlepas dari semua itu, mari kita tunggu saja. MCU sendiri kita tahu dikenal sebagai ahli dalam memberikan kejutan untuk para fans-fansnya. Setelah peristiwa Secret Invasion tersebut, hal besar pun mulai terjadi. Tony Stark yang saat itu menjabat sebagai Direktur S.H.I.E.L.D. ternyata kena imbasnya. Tony Stark dinilai tidak becus dalam menjalankan perannya sebagai Direktur S.H.I.E.L.D. Tony di sini dinilai gagal dalam melindungi bumi dari serangan invasi alien. Nah, ternyata kegagalan Tony Stark tersebut dimanfaatkan oleh Norman Osborn. Dengan koneksi politik yang dimilikinya, ia berhasil melobi pemerintahan untuk memecat Tony Stark dari jabatannya. Tongkat kepemimpinan S.H.I.E.L.D. pun akhirnya pindah ke tangan Norman Osborn. Nah, mulai dari sinilah Norman Osborn mengubah nama S.H.I.E.L.D. menjadi Hammer. Tidak hanya puas mengubah nama S.H.I.E.L.D. menjadi Hammer, ternyata Norman juga membubarkan Avengers. Bahkan, ia memberikan perintah untuk menangkap dan mengadili Tony Stark. Saat itu, Tony Stark menjadi buronan pemerintah. Bubarnya Avengers tentu saja membuat publik bertanya-tanya, apa yang sebenarnya terjadi? Nah, Norman Osborn berusaha mengembalikan kepercayaan publik. Nah, disinilah peran jahat dari Norman Osborn yang berusaha mengembalikan kepercayaan publik. Ia ingin citra Hammer menjadi lebih baik setelah Avengers dibubarkan. Pada akhirnya, ia pun membentuk tim Avengers-nya sendiri. Bisa kalian tebak, selanjutnya lahirlah sebuah nama superhero baru yang bernama Dark Avengers. Peranan Norman Osborn di sini sangat besar. Norman Osborn mengisi timnya tersebut dengan anggota Thunderbolt. Well, kedepannya tim Thunderbolt sendiri akan kita bahas di video yang berbeda. Dalam tahap ini, Norman Osborn sudah tidak menjadi Green Goblin lagi guys. Ia mengenakan salah satu armor Iron Man kemudian dicat ulang. Ia pun menjadi Iron Patriot. Karakter Iron Patriot sendiri sudah eksis di MCU saat ini. Di film Iron Man kedua dan ketiga lah Iron Patriot pertama kali diperkenalkan. Bedanya, James Rhodey lah sahabat Tony Stark yang mengenakan armor tersebut. Dalam perjalanannya pula, ia menjadi War Machine dan menjadi bagian penting dalam tim Avengers. Anggota-anggota lain dari Dark Avenger pun menggantikan peran hero-hero sebelumnya. Peran Spider-Man sendiri digantikan oleh Mark Gargan ataupun Scorpion.
Mike Gargan di sini menggunakan Venom Symbiote dalam beraksi yang mirip-mirip seperti Spider-Man. Peran Miss Marvel digantikan oleh Karla Sovan ataupun Moonstone. Kemudian peran Hawkeye digantikan oleh Bullseye. Selanjutnya peran Captain Marvel digantikan oleh Noh-Varr. Nah, karakter-karakter tersebut sepertinya sulit dimunculkan di MCU saat ini, tapi siapa tahu kita tunggu saja bagaimana rencana MCU ke depannya. Dark Avengers sebenarnya bisa menjadi salah satu opsi untuk fase kelima MCU. Meskipun memang belum ada tanda-tanda besar tim ini akan eksis di MCU. Tidak seperti Young Avengers yang semakin jelas masa depannya, tapi dengan adanya series Armor War bahkan Secret Invasion di fase mendatang, membuat tim ini masih punya peluang yang cukup besar untuk hadir di MCU. Apalagi setelah series The Falcon and Winter Soldier berakhir, ada banyak kemungkinan yang akan muncul. Setidaknya, ada 2 karakter di series tersebut yang berpeluang menjadi anggota Dark Avengers nantinya. Siapa sajakah mereka? Yang pertama dan yang paling bikin greget, tentu saja sosok Contessa Valentina Allegra. Karakter ini sendiri muncul di akhir-akhir season dan berhasil mencuri perhatian banyak orang. Karakter yang biasa disapa Val ini cukup misterius dan menimbulkan banyak sekali teori fans yang bertebaran. Karakter Val ini sendiri cocok menjadi Madam Hydra untuk menggantikan peran Nick Fury sebagai sosok penting di balik terbentuknya Avengers. Sosok yang kedua tentu saja John Walker. Kita semua tahu John Walker sekarang resmi menjadi US Agent di MCU. Setelah ia menyuntikkan serum Super Soldier ke dalam tubuhnya, John Walker sekarang tentu saja patut diperhitungkan. US Agent sendiri di MCU direkrut oleh Val. Maka jelas kedua karakter ini sangat cocok mengisi bangku kosong di dalam tim Dark Avengers. Tentu masih banyak sekali karakter-karakter yang bisa masuk ke dalam anggota Dark Avengers. Tapi sejauh ini kita belum bisa memberikan perkiraan yang jelas bagaimana dan juga siapa saja yang akan masuk ke Dark Avengers. Mari kita tunggu saja update-update selanjutnya hanya di channel ini. Oke guys, itulah tadi sejarah dan sedikit teori tentang Dark Avengers. Tentu saja kelompok ini menarik sekali untuk ditunggu bagaimana MCU meramu storyline-nya untuk menghadirkan tim ini di fase-fase mendatang. Kalau kalian semua punya informasi ataupun hal lain yang pengen dibahas di konten-konten selanjutnya, silahkan tambahkan di kolom komentar di bawah. Oke guys, terima kasih sudah menyaksikan video kali ini. Jika kalian suka dengan konten seperti ini, jangan lupa dukung kita dengan cara subscribe, like, komen, dan share. Serta jangan lupa juga untuk nyalakan notifikasi agar kalian mengetahui apabila Dallas Karen mengupload video setiap harinya.